guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dian Jayani di channel YouTube yang sama. Untuk melanjutkan video kali ini, jangan lupa teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber pendidikan Islam. Baiklah, pertama sekali kita akan membahas mengenai pengertian sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam adalah semua acuan atau rujukan darinya yang memancar ilmu pengetahuan. Sumber ini tentunya telah diyakini kebenaran dan kekuatannya dalam mengantar aktivitas pendidikan dan telah teruji dari waktu ke waktu, jadi tidak perlu diragukan lagi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam terdapat 6 macam. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh. Al-Quran juga memiliki pengaruh yang sangat kuat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti, kemudian diterapkan secara utuh dan secara benar. Mengapa Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam? Dikarenakan Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang mutlak yang langsung berasal dari Allah. Dan Al-Quran juga merupakan pedoman hidup bagi manusia, khususnya umat muslim. Kemudian, sumber pendidikan Islam yang kedua adalah sunnah Nabi. Nabi sebagai manifestasi atau penafsir Al-Quran yang paling baik. Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi dapat kita jadikan sebagai sumber pendidikan Islam. Sunnah Nabi atau yang biasa kita sebut dengan as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Yang pertama, as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian, manfaat yang kedua adalah as-sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Kemudian, sumber pendidikan Islam yang ketiga adalah kata-kata sahabat. Sahabat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dan bertemu langsung dengan Nabi, sehingga setiap perkataan para sahabat juga dapat kita jadikan sebagai sumber pendidikan Islam. Kemudian, sumber pendidikan Islam yang keempat adalah kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan adalah sesuatu yang membawa manfaat dan menjauhkan masyarakat dari kemudaratan. Kemaslahatan berkembang dan berubah sesuai dengan zaman dan berbeda menurut tempatnya. Kemudian, yang kelima adalah nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan sosial. Pada sumber ini berkaitan dengan bahwa pendidikan adalah usaha pemeliharaan, pengembangan, dan pewarisan nilai-nilai budaya atau kebiasaan sosial masyarakat yang sifatnya positif. Kemudian, sumber pendidikan Islam yang keenam atau yang terakhir adalah hasil pemikiran-pemikiran dalam Islam. Pemikiran para filosof, pemikir, dan intelektual muslim, khususnya dalam bidang pendidikan, dapat menjadi referensi pengembangan pendidikan Islam. Jadi, kita sebagai umat muslim dalam menjalankan pendidikan Islam, jika kita masih belum mengetahui secara utuh atau kita masih meragukan tentang pendidikan Islam tersebut, kita dapat mengetahuinya melalui sumber-sumber yang sudah saya jelaskan tadi. Seperti yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi, yang ketiga adalah kata-kata sahabat, yang keempat adalah kemaslahatan masyarakat, kemudian nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan sosial. Dan yang terakhir adalah hasil pemikiran-pemikiran dalam Islam. Cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan para penonton sekalian. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena yang benar hanya datanya dari Allah dan yang salah datanya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.